Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bergabung kembali di dalam Morning Bright dan kita akan lanjutkan pelajaran kita dari Amsal pasal yang ketiga. Ya. Tetap dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 sama seperti apa yang kita bahas minggu yang lalu. Tapi ada beberapa ayat yang belum saya bahas memang ya, di dalam bagian ini. Dan kita akan belajar dari dalamnya. Ya. Nah, kalau minggu lalu kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Di dalam usaha pekerjaan kita, dikatakan lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah-limpah. Ya. Dan juga diberikan umur panjang, kekayaan, kehormatan. Ya. Bahkan keuntungan yang kita miliki itu melebihi keuntungan perak dan juga emas, maksudnya lebih berharga dari emas dan juga lebih besar daripada perak. Ya. Tentu ini semua siapapun juga pasti akan senang untuk memilikinya. Ya. Nah, hari ini kita belajar, semua itu boleh terjadi, juga ada hal-hal yang perlu kita alami, kita lalui. Nah, di dalam ayat ke-11, di situ Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang menasehati kita. Dia katakan apa? Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Dalam bahasa Indonesia mengatakan apabila Tuhan itu menghajar engkau. Bahkan dia mengajar kita, mendidik kita. Itu kadang-kadang cukup keras ya. Dia katakan anakku terimalah itu. Ya, kita menerima ajaran Tuhan, didikan Tuhan ya, sebagai sebuah peringatan. Dan jangan hatimu kesal terhadap didikan itu. Jadi jangan marah, jangan kepahitan kalau kita mengalami masa-masa sulit. Nah, itu saatnya Tuhan sedang mendidik kita ya, menghajar kita. Ayat 12 katakan, karena Tuhan itu memberi hajaran atau kepada yang dikasihinya. Dia mengajar itu bukan karena kebenciannya, bukan karena dia itu mau menjatuhkan, menghancurkan kita, tapi dia mengasihi kita. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, itulah yang dikatakan juga di dalam Amsal 13 ayat 24. Kita lihat itu semuanya ya. Nah, dikatakan di dalam ayat Amsal 13 ayat 24 itu, siapa tidak menggunakan tongkat itu benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Bagaimana Amsal pasal 13 tadi juga mengatakan kepada kita kan, bahwa seorang ayah yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya pasti akan mendidik, pasti akan menghajar anaknya ya, mendisiplin anaknya supaya supaya anaknya tidak jatuh di dalam jalan yang salah dan membuat mereka nanti akan hidup di dalam kehancuran. Bahkan ayat-ayat ini tadi, ayat 11 dan 12, itu diambil oleh penulis Ibrani untuk diajarkan kepada orang-orang yang menerima suratnya. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat 5, dia katakan begini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat ya, yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kau sebagai anak. Bahkan sebetulnya kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Bahwa kita diajar oleh Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, kita bisa dapatkan dari ayat-ayat yang kita bahas minggu lalu ya. Karena apa? Karena Tuhan itu yang meletakkan dasar bumi dengan pengertiannya, ditetapkannya langit. Itu ayat 19 ya. Dan dengan pengetahuannya air samudera raya berpencar dan awan menitikkan embun. Allah yang sedemikian besar itulah yang mengasihi kita semuanya, yang mengasihi saudara, dan dia akhirnya menghajar saudara, mendidik saudara, mendisiplin saudara. Mari kita bersyukur untuk semuanya yang
kita boleh menerimanya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Morning bright, let your light be bright in Christ.